Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas dan juga menjelaskan mengenai etika kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Nah, pada kali ini kami akan mengambil contoh refleksi etika gaya kepemimpinan Menteri Susi Pujiastuti. Nah, sebelumnya kita mesti tahu nih, di Indonesia kepemimpinan oleh perempuan masih saja menjadi suatu hal yang pro dan kontra, karena sebagian penduduk kita masih mempersoalkan boleh dan tidaknya perempuan layak dikatakan sebagai pemimpin. Namun, pada Kabinet Indonesia Hebat sudah lebih baik tuh dalam mengapresiasi peran perempuan pada posisi strategis, karena bahkan ada 8 menteri yang berjenis kelamin perempuan di Kabinet Indonesia Hebat. Di antara beberapa menteri yang mempunyai prestasi gemilang, salah satunya ialah Ibu Susi Pujiastuti yang telah melakukan reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, pada kepemimpinan sebelumnya belum ada tuh yang mempunyai prestasi seperti Ibu Susi dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Ibu Susi terus melakukan tindakan tegas bagi pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Walaupun kedudukan pemimpin perempuan di Indonesia masih dipandang sebelah mata, namun Menteri Susi mampu mempunyai prestasi kerja dan mempunyai kapabilitas pada kepemimpinan. Nah, maka dari itu, biar teman-teman gak penasaran, kelompok kami akan membahas dari kepribadian yang membentuk personal branding Susi Pujiastuti. Kemudian, kami juga akan membahas Susi Pujiastuti sebagai pemimpin dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan dari perspektif gender. Gak ketinggalan, kami juga akan membahas tipe dan gaya kepemimpinan Ibu Susi dilihat dari 7 sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif menurut Robbins dan Coulter. Nah, terakhir kami juga akan membahas nih mengenai prinsip kepemimpinan Susi Pujiastuti menurut teori Bill Curtin, dan juga akan ada kesimpulan dari perspektif kelompok kami. Jangan lupa ditonton ya sampai akhir. Kan namanya kita drop out dari SMA, mau kerja apa, ngelamar mana-mana juga nggak bisa. Cleaning service aja sekarang harus SMA, atau zaman itu juga sama, paling tidak SMP. Mau kerja di mana, dan saya nggak suka kerja sama orang, nggak suka diperintah sama orang. Jadi ya dagang yang paling deket di Pangandaran waktu itu ada hasil bumi, terus kemudian ke perikanan. Karena perikanan kan di situ banyak nelayan, banyak ikan di kampung, di Pangandaran. Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Karena itu amanah undang-undang, selama undang-undang tidak diganti ya tidak boleh berhenti. Undang-undangnya ganti dulu kalau mau berhenti nenggelamin kapal. Dan itu deterrent efeknya kan hebat, puluhan ribu kapal pergi. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Perempuan kelahiran 15 Januari 1965 ini adalah pemilik PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir produk hasil perikanan, dan juga pemilik PT ASI Pujiastuti Aviation yang mengoperasikan maskapai penerbangan Susi Air. Sukses yang ia raih karena kerja keras dan konsistensi. Susi mempunyai satu prinsip, mandiri. Kemandirian itu pula lah yang menjadi modal Susi untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. You mau atur itu yang mafia-mafia 700 kapal bisa berhenti dengan moratorium kalau enggak kenceng seperti itu. Kan tidak mungkin, namanya mereka masih membandel. Dan deterrent effect inilah yang bisa menghentikan ribuan kapal tadi.
Ibu Susi Pujiastuti memiliki kepribadian dan komunikasi yang baik. Kepribadiannya menjadikan Ibu Susi memiliki sifat sosial yang baik dengan orang lain dalam bersikap dan berperilaku. Ibu Susi memiliki kemampuan komunikasi di mana ia dapat dengan mudah mengekspresikan dirinya, terbuka dalam berkomunikasi dengan orang lain, memiliki kemampuan memotivasi diri yaitu positivisme. Ia memiliki personal branding. Dalam komponen-komponen personal branding, Ibu Susi memiliki nilai, kemampuan, penampilan diri, prestasi, kekuatan, keunikan, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dan juga, Ibu Susi memiliki personal branding yang alami yang terbentuk dari kepribadian yang baik serta kemampuan komunikasi yang baik antar pribadi dengan orang lain. Nah, di sini kita akan membicarakan Susi Pujiastuti sebagai pemimpin dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Menteri Susi ini sendiri telah menuai banyak prestasi. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, diantaranya yang pertama adalah illegal fishing yang menyebabkan Indonesia merugi nyaris 11 triliun per tahun. Itu ditindak tegas olehnya dan dia tidak akan segan untuk memberi hukuman kepada siapapun yang melanggar. Yang kedua adalah kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Kita sudah tahu bahwa Menteri Susi Pujiastuti ini tidak akan segan untuk turun langsung ke lapangan dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan yang mencuri ikan di wilayah teritorial Indonesia. Lalu yang ketiga adalah moratorium perizinan usaha perikanan tangkap. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan dan zonasi taman wisata perairan. Lalu yang kelima itu ada kebijakan larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Nah, lalu yang keenam adalah larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawl dan pukat tarik atau senenets. Pemimpin merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi kelompok tersebut dalam mencapai tujuannya. Dan kali ini saya bakal ngejelasin tentang tipe dan gaya kepemimpinan dari Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ada 7 sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif menurut Robbins & Coulter 2010. Yang pertama itu ada penggerak atau drive. Jadi, Ibu Susi mampu menunjukkan kerja kerasnya kepada masyarakat Indonesia. Walaupun adanya kebijakan larangan penangkapan yang tidak ramah lingkungan mendapatkan protes dari nelayan, tetapi kerja keras Ibu Susi tidak mengenal kata lelah dalam memperjuangkan nasib nelayan dan maritim Indonesia. Yang kedua, hasrat untuk memimpin. Ketika menjadi seorang menteri, Ibu Susi tidak tertarik dengan jabatan sebagai menteri yang diberikan oleh Bapak Jokowi, melainkan ia tertarik dengan perannya dalam mensejahterakan nelayan dan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pada kenyataannya pula, Ibu Susi mampu menjadi abdi negara dengan adanya berbagai kebijakan yang telah dikeluarkannya. Bahkan, gajinya pun diberikan kepada nelayan yang tidak mampu. Yang ketiga ada self-confidence atau kepercayaan diri. Pengikut atau bawahan mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, para pemimpin harus dapat menunjukkan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan dan tujuan yang harus dicapai. Yang keempat ada kecerdasan. Latar belakang pendidikan Ibu Susi hanya sampai sekolah menengah pertama atau SMP. Tetapi kemampuan analisis pengambilan keputusan dan cara berkomunikasinya patut menjadi pemimpin yang cerdas. Pengalaman menjadi eksportir dan memperjuangkan kesejahteraan nelayan selama bertahun-tahun membuatnya peka terhadap permasalahan maritim. Yang kelima ada job relevant knowledge atau pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan. Selama ini Ibu Susi mengeluarkan kebijakan yang sangat tegas terhadap kemaritiman Indonesia. Pengalaman di dunia kelautan dan perikanan sudah tidak diragukan lagi, sehingga berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan membawa suatu kemajuan bagi bangsa Indonesia. Yang keenam ada extraversion.
Dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun wartawan, Ibu Susi sangat energik, tegas, dan penuh semangat. Ibu Susi dapat memberikan argumen yang masuk akal ketika ada yang tidak suka dengan keputusannya. Dan yang terakhir adalah kejujuran dan integritas. Ibu Susi membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya dengan cara jujur dan tidak berkhianat, dan dengan cara menjaga konsistensi antara kata-kata dan perbuatan. Oke, selanjutnya ada 9 prinsip kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti menurut Dale Carnegie. Yang pertama yaitu 1. Prinsip keaslian menemukan pemimpin dalam diri Anda. Sebelum menjadi menteri, Ibu Susi pernah menjabat sebagai seorang pengusaha dan bisnis ekspor ikan selama bertahun-tahun. Dan poin yang kedua, prinsip komunikasi efektif. Ibu Susi termasuk menerapkan gaya komunikasi efektif, walaupun gaya komunikasi Ibu Susi dikenal tegas ketika menyampaikan pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, prinsip motivasi memotivasi. Ibu Susi banyak memotivasi generasi muda, salah satunya yaitu dengan mengajak membaca bacaan yang bermanfaat seperti buku, Google, dan aplikasi lainnya. Poin keempat yaitu prinsip keikhlasan. Di awal kepemimpinan sebagai menteri, Ibu Susi memberikan gajinya kepada nelayan miskin. Yang kelima yaitu prinsip pengambilan perspektif. Lihat hal dari sudut pandang orang lain, kebijakan Ibu Susi sangat keras dan kaku bagi nelayan. Akan tetapi pada kenyataannya Ibu Susi membantu nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya yang selama ini ditangkap kapal asing. Prinsip mendengarkan, dengan mengadakan audiensi yang bertujuan untuk mendengarkan langsung pendapat dan keluhan nelayan mengenai reklamasi Teluk Jakarta dan menampung semua pertanyaan dan masukan dari para nelayan. Selanjutnya, prinsip teamwork. Seperti pada pengeboman kapal asing, ia bekerja sama dengan berbagai pihak seperti mendirikan Satgas Illegal Fishing. Prinsip menghormati orang lain. Sebelum menjadi menteri, ia telah bekerja sama dengan nelayan, sehingga ia mengetahui apa yang dibutuhkan nelayan dan dapat menghormati nelayan itu sendiri. Kemudian, prinsip kerendahan hati. Ia termasuk berani dan kuat mental dalam menghadapi tantangan dari orang-orang yang pro dan kontra terhadap pendapatnya. Yang terakhir, prinsip fokus dan disiplin. Menteri Susi ini mempunyai visi dan misi yang kuat dalam memajukan kemaritiman Indonesia. Susi Pujiastuti telah mewariskan standar seorang menteri di Indonesia bahwa menjadi seorang menteri harus bekerja keras, sering untuk berlaporan, mampu menggunakan kuat di masyarakat, serta cermat mengatasi berbagai kesulitan dan keterbatasan. Susi juga disebutnya telah menginspirasi warga, terutama anak-anak muda, kaum milenial dan para nelayan, tetapi juga menjadi sosok teladan bagi masyarakat Indonesia. Sosok menteri yang tangguh, koreksi, tegas, dan konsisten telah membuat banyak perubahan di laut Indonesia, bahwa prestasinya beliau telah melakukan banyak peraturan dan beliau juga sangat tegas dan bersikap bagaimanapun ia adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat. Berakhir sudah topik pembahasan kita kali ini. Makasih ya udah luangin waktunya buat dengerin kita. Kalau mau topik yang bagus lainnya, tunggu ya next project kita. See you.